Terima kasih Bu Endang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami di sini terkait dengan pengalamannya untuk mengambil keputusan di sekolah. Mungkin pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Bu Endang terkait dengan pengalaman Bu Endang selaku Kepala Sekolah SDN Purwokerto 1. Tentunya mungkin banyak permasalahan Bu Endang ya. Itu bagaimana Bu Endang mengidentifikasi sebuah permasalahan itu termasuk dalam dilema etika ataukah pada bujukan moral? Di sini saya hanya singkat saja Bu ya, dengan mengenali nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi atau kasus tersebut, entah nilai-nilai agama, adat istiadat, norma, kesehatan, atau pendidikan, atau nilai-nilai di masyarakat. Berarti kembali lagi substansi permasalahan itu sendiri gitu yang dengan jadikan acuan tentang adanya pertentangan nilai itu. Mungkin kalau saya juga boleh tahu terkait dengan pengalamannya Bu Endang, bagaimana Bu Endang mencari solusi atau memutuskan sebuah permasalahan ketika itu menyangkut terdapat pertentangan nilai atau mungkin mengandung dilema etika di dalamnya? Panjang lebar ya Bu, langsung melalui langkah-langkah atau prosedur yang biasa kami lakukan jika ada permasalahan. Ya, tentunya ada skala prioritas. Maka atau prosedurnya antara lain yang pertama ya biasa itu sudah kita lakukan, yaitu saya menentukan atau melihat siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Itu pertama. Ya. Terus yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta atau informasi. Ya, nah, atau permasalahan tersebut itu dikumpulkan ya. Terus yang ketiga, baru mempertemukan pihak-pihak tersebut yang terkait pada kasus tersebut. Ya. Yang keempat itulah baru kita mencari resolusi atau pemecahan masalah yang menguntungkan kedua belah pihak. Seperti itu. Terkait dengan langkah-langkah dan prosedur yang Bu Endang ambil tadi, tentunya mungkin ada hal-hal efektif mungkin yang bisa jenengan jadikan acuan untuk pengambilan sebuah keputusan Bu. Yang pertama itu komunikasi. Yang kedua mau menerima pendapat orang lain, penting juga ya. Yang ketiga yaitu juga bisa memposisikan diri sebagai ya posisi orang lain itu, bisa memposisikan maksudnya aku jadi dia bagaimana, maksudnya itu seperti itu. Terus untuk terkait dengan segala hal yang sudah jenengan lakukan tadi, tentunya tidak menutup kemungkinan pasti ada tantangan dalam jenengan mengambil sebuah keputusan. Ya. Tentunya mungkin bisa jenengan sharingkan tantangan apa yang biasanya jenengan hadapi ketika mau memutuskan terhadap sebuah permasalahan. Yang pertama itu yang paling sulit itu ego personal. Ego masing-masing. Yang kedua pertentangan antara nilai dan kebajikan itu. Pertentangan antara itu kan sangat sulit juga. Terus yang ketiga benturan antara berbagai kepentingan. Bu, dari tadi yang jenengan sampaikan mulai langkah-langkah jenengan dalam mengambil keputusan ketika itu berkenaan dengan dilema etika, mungkin dari sekian langkah-langkah yang jenengan tadi sampaikan itu menurut Bu Puji apa yang paling efektif
yang menjadikan nafas dari atau mungkin acuan dalam pengambilan keputusan itu apa? Atau mungkin bisa dikatakan efektif itu untuk tanpa ketika kita memutuskan sebuah masalah tidak menimbulkan masalah baru. Seperti itu. Mungkin apa? Baik Wika. Jadi selain tadi sudah sampaikan tentang langkah-langkahnya ya, memang setidaknya kita juga harus mengambil keputusan yang paling efektif itu yang bagaimana. Nah di sini saya sebagai pemimpin satuan pendidikan ya, setidaknya mungkin kita harus punya dasar bahwa yang saya ambil, keputusan yang saya ambil itu nanti harus mempunyai integritas sekolah. Jadi berhubungan dengan integritas sekolah, terus harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan pada setiap keputusan yang diambil menyangkut permasalahan dilema etika. Berikutnya Bu Ika, kita pun juga harus memahami nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam visi dan misi sekolah kita, begitu. Sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak istilahnya tidak ngawur ya, tapi harus benar-benar sesuai juga dengan visi dan misi sekolah kita. Jadi apapun itu, dan utamanya kita harus berpihak pada siswa. Untuk dalam penyelesaian sebuah kasus itu apakah buku punya mungkin prosedur khusus atau mungkin jadwal khusus dalam penyelesaian sebuah masalah? Ya, kita lihat dulu ya masalahnya. Kadang muncul masalah itu tiba-tiba dan itu bisa diselesaikan secara langsung ya langsung. Tetapi kadang di sebuah lembaga, di sebuah sekolah itu kan ada masalah yang memang perlu prosedur, perlu diselesaikan tidak langsung. Jadi saya harus mengidentifikasi sehingga saya bisa membuat keputusan yang sesuai gitu. Berarti kondisional gitu. Kondisional tergantung berat ringan sebuah masalah. Betul. Apakah Bu Puji dalam mengambil keputusan ini memiliki tim khusus atau mungkin faktor-faktor yang bisa membantu Bu Puji dalam menentukan duduk persoalannya atau memutuskan sebuah permasalahan? Ya, sebenarnya banyak faktor ya kita dalam membuat keputusan itu. Kalau ditanya tim, jelas saya akan melibatkan Bapak Ibu guru, kita akan sharing, bertukar pikiran. Tapi perlu diketahui juga faktor yang mempengaruhi seseorang dalam membuat keputusan itu banyak Bu Ika. Misalnya faktor agama, faktor sosial, ini juga mempengaruhi gitu ya. Ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lain, kode etik ya. Jadi hal-hal itu merupakan faktor-faktor bagaimana saya harus memutuskan sebuah permasalahan khususnya dilema etika. Kalau tim jelas Ibu akan melibatkan semuanya. Terima kasih mungkin dari semua yang Bu Puji sampaikan tadi sangat menginspirasi kami, terus memberikan kami gambaran yang lebih rinci tentang mungkin banyak hal permasalahan di sekolah. Oke, mungkin sering ya jenengan tuh sebagai kepala sekolah menemui permasalahan. Kira-kira adakah yang jenengan bentuk sebagai tim khusus atau mungkin faktor-faktor yang membantu jenengan atau membantu Retno selama mengambil keputusan itu sendiri? Iya. Ini yang jelas Mbak, semua keputusan yang sifatnya besar itu tidak saya ambil sendiri. Pasti kami punya tim dari Bapak Ibu guru yang akan membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan juga kondisi di sekolah itu juga akan membantu mempercepat penyelesaian dari masalah. Jadi maksudnya kondisi budaya-budaya positif itu harus tetap kita tanamkan kepada anak-anak. Retno, dari semua tadi sharing apa yang sudah Bu Retno lakukan di SDN Giri Purno 3 sangat kompleks sekali. Mungkin dari sekian banyak pengalaman Bu Retno, mungkin ada hal yang perlu hal-hal atau mungkin
pelajaran yang bisa kami ambil dari itu semua? Mungkin bisa Bu Retno sharingkan kepada kami sebagai orang yang awam di bidang ini. Begini Bu Ika, untuk sharing tentang pengalaman yang sudah kami alami. Jadi intinya untuk permasalahan yang hubungannya dengan dilema etika. Jadi yang pertama adalah satu, peran guru itu sangat tinggi sekali dalam arti untuk memberi nasihat, memberi penguatan kepada anak-anak. Dan yang berikutnya adalah kondisi sekolah. Ciptakan suasana sekolah itu yang iklimnya itu positif. Jangan sampai ada pertentangan yang sama-sama benar, itu memang sulit. Jadi iklim positif itu harus kita tumbuhkan dari awal. Kemudian juga kebiasaan di sekolah itu mendukung sekali kegiatan mudahnya atau terselesainya dari persoalan tentang dilema etika. Dan yang terakhir, jika itu menyangkut dilema etika yang sifatnya itu sangat berat, ya berat lah katakanlah ya, itu jangan diputuskan sendiri. Kita sharing dengan teman-teman kita sharing dengan bapak ibu guru yang mungkin lebih senior. Nah, karena apa? Keputusan itu nanti itu supaya menjadi keputusan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu adalah anak-anak yang harus kita pihaki, atau ya kita harus semua berpihak kepada anak, supaya anak-anak itu nanti ke depannya tidak mempunyai pemikiran-pemikiran yang negatif yang akan menimbulkan lagi dilema etika gitu. Oke, terima kasih Bu Retno, sangat menginspirasi sekali. Sama-sama.